ia mau berlutut. Pria ini datang ke orang yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Dan pria ini menanyakan pertanyaan yang sangat penting, tidak hanya zaman itu, bahkan zaman kita sekarang ini juga, bagaimana supaya diselamatkan. Ya. Siapakah dia, pria yang lari itu, yang berlutut dan bertanya kepada Yesus? Matius 19 ayat 22 menuliskan bahwa ia adalah seorang yang muda dan banyak hartanya. Markus 10 ayat 17 mengatakan ia adalah orang yang memiliki banyak harta. Lukas 18 ayat 18 dan 23 mengatakan seorang pemimpin yang sangat kaya. Dalam buku Peninjauan Segala Zaman jilid 2 halaman 135. Ia seorang penghulu. Di buku yang sama ia seorang majelis Yahudi yang dihormati. Boleh dirangkumkan adalah ia masih muda, seorang pria, ia memiliki banyak harta, seorang pemimpin dan dihormati. Bayangkan seorang orang kaya, masih muda, seorang pemimpin dan dihormati di tengah-tengah masyarakat. Ia berlari-lari, ia berlutut di hadapan Yesus, di hadapan umum. Tentunya ini akan memiliki pencitraan, boleh dikatakan pencitraan yang sangat bagus, dan ini akan memberi respek yang positif kepada orang-orang yang melihat dia. Tapi saudaraku diberkati oleh Tuhan, pengakuan pria ini, ia seorang penurut perintah Allah. Ketika ia berdialog dengan Yesus, ia menanyakan tentang bagaimana supaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Berdasarkan standar yang ia buat, seorang orang muda yang kaya, orang muda yang dihormati, seorang pemimpin, standarnya, ia adalah seorang penurut firman Allah, dan ia sebenarnya ingin mendengarkan dari mulut Yesus bahwa ia adalah orang yang layak sebenarnya untuk masuk surga. Ya. Ellen G. White mengatakan dalam Peninjauan Segala Zaman jilid 2 halaman 136, penghulu ini mempunyai penilaian yang tinggi tentang kebenarannya sendiri. Ia sebenarnya tidak mengira bahwa ia bercacat dalam sesuatu. Ya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, mungkin kacamata yang kita pakai dengan kacamata yang dipakai orang lain sering sekali berbeda di dalam menilai diri kita sendiri. Demikian dipakai oleh pemuda ini, kacamata yang ia pakai untuk menilai dirinya dengan Yesus melihat dirinya berbeda, sangat jauh berbeda. Ya, Markus 10 ayat 21, Yesus memandang pemuda itu dan menaruh kasih padanya. Kristus tertarik pada orang muda ini, ia mengetahui bahwa ia jujur dalam pertanyaannya. Yesus melihat dari diri penghulu ini pertolongan yang justru diperlukan. Jika orang muda ini mau menjadi pekerja bersama dengan Yesus dalam pekerjaan keselamatan, Yesus ingin melihat dia sebagai pekerja bersama-sama dengan dia. Yesus ingin menjadikan dia seperti dirinya sendiri, suatu cermin yang dalamnya rupa Allah akan dipantulkan. Ia ingin mengembangkan keunggulan tabiatnya serta kesuciannya untuk digunakan oleh Tuhan. Peninjauan Segala Zaman jilid 2 halaman 136. Lalu berkata kepadanya, Yesus katakan, ketika pemuda ini bertanya, Yesus memberikan jawaban. Jawabannya cukup sederhana, hanya satu lagi kekurangan. Kurang satu lagi. Apa kekurangan pemuda itu? Yesus katakan demikian dalam buku Peninjauan Zaman. Ellen G. White tuliskan, Yesus membaca hati penghulu itu hanya satu kekurangan padanya. Tetapi hal itu memerlukan suatu prinsip yang penting sekali. Ia memerlukan kasih Allah dalam jiwa. Kalau tidak dipenuhi, kekurangan ini terbukti mendatangkan bahaya baginya. Semua sifat akan menjadi rusak. Yesus mengetahui, inilah kebutuhan utama sang pemuda itu harus miliki. Sekalipun ia menilai dirinya sebagai seorang penurut hukum Allah, tetapi jikalau ia tidak memiliki kasih Allah dalam jiwanya, maka sebenarnya itu adalah tidak akan berguna tanpa adanya kasih Allah di dalam kehidupannya. Yesus mengatakan, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kristus memberi orang ini suatu ujian. Kristus memberikan satu-satunya syarat yang dapat memberi peluang bagi penghulu ini untuk menyempurnakan tabiatnya. Yesus berikan perintah, pergi, go, juallah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Kita lihat, hasilnya seandainya sang penghulu ini mengikuti akan perintah Yesus,
Yesus katakan, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada satu peluang yang luar biasa Yesus memberikan kepada pemuda ini. Yang pertama, harta dunia digantikan dengan harta surga. Yang kedua adalah, ia tidak hanya menjadi penghulu, ia tidak akan menjadi seorang terhormat, tetapi ia juga menjadi seorang murid Yesus. Ketika Yesus katakan, pergilah dan datanglah kemari, tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Yesus untuk datang mengikut dia, menemani ia di dalam pelayanannya. Ketika ada seorang pria di Gerasa disembuhkan oleh Yesus dari kerasukan, ia mau mengikut Yesus. Yesus katakan, pergilah kamu ke tempatmu, ke desamu, menjadi berkat di sana. Tetapi kepada penghulu ini katakan, dan datanglah kemari dan ikutlah aku. Suatu kesempatan istimewa, jikalau ia seandainya mengikuti apa yang Yesus lakukan. Tetapi apa reaksi pemuda itu? Markus 10:22. Mendengar perkataan Yesus, pemuda itu menjadi kecewa. Lalu kedua, lalu pergi dengan sedih. Ya, kalau Yesus katakan tadi, pergilah jual hartamu. Tetapi pemuda ini memang pergi, tetapi pergi dengan perasaan kecewa dan tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Hamba Tuhan yang jahat mengatakan, kedudukannya yang tinggi serta hartanya sedang mempengaruhi tabiatnya kepada kejahatan. Jika dipelihara dalam hati, hal itu akan menggantikan Allah dalam kasih-Nya. Ia menghendaki hidup kekal, tetapi ia tidak rela berkorban. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Satu pelajaran dari kisah orang muda yang kaya, orang muda yang dihormati, dan seorang penghulu di tengah-tengah bangsa Israel. Yesus mengetahui apa kebutuhannya yang terbesar. Saat ini juga Yesus mengetahui apa kebutuhan terbesar kita sebagai umat-umat Tuhan, khususnya Theo 2000. Tuhan tahu kebutuhan kita. Masing-masing mungkin kita, kalau kita gunakan standar yang dibuat oleh penghulu ini, jika Yesus katakan kepadanya, iya kurang satu lagi, mungkin kita masih memiliki banyak kekurangan. Tetapi kasih Allah sanggup untuk menjangkau kita, kasih Allah sanggup untuk memperbaiki dan menyelamatkan kita di dalam segala kekurangan, serta melayakkan kita dalam tugas pelayanan yang ia percayakan kepada kita. Hamba Tuhan sebagai statement terlahir, Ellen G. katakan, pengakuannya bahwa ia telah memelihara hukum Allah adalah suatu penipuan. Ia menunjukkan bahwa kekayaannya merupakan ilahinya. Ia tidak dapat melihara hukum Allah selama dunia diutamakan. Ia mengasihi pemberian Allah lebih daripada mengasihi pemberi sendiri. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kiranya melalui renungan yang singkat ini, kita akan diberkati, kita akan mendapatkan kekuatan, pengalaman penghulu ini, kiranya menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kita sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.